Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah salat Isya yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang orang yang pertama atau orang yang paling banyak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang bertakwa kepada Allah dan memiliki akhlak yang mulia. Dan kita telah sebutkan apa itu takwa. Dan sekarang kita masuk apa manfaatnya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya? Apa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa faedahnya? Yang pertama kali kita akan sampaikan faedah takwa di dunia ini, untuk dunia kita. Faedah takwa di dunia yang pertama adalah takwa sababun li taysiri umuril insan. Takwa merupakan sebab dimudahkan urusan hamba. Pak Ibu, nih manfaatnya takwa bagi kita di dunia. Apa itu Pak Ibu? Dimudahkan urusan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa akan mudahkan urusan kita. Apa dalilnya? Apa sumbernya? Apa landasannya? Landasannya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah At-Talaq ayat 4. Silakan nanti Pak Ibu lihat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, maka Allah akan jadikan urusannya akan mudah. Urusannya mudah di dunia, dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita di dalam urusan kita di dunia ini berbagai macam masalah kita hadapi. Terkadang masalah bisa kita pecahkan, terkadang masalah itu tidak bisa kita pecahkan, lambat sekali selesainya. Kuncinya agar bisa masalah tersebut selesai adalah takwa. Nih solusinya Bapak. Dengan takwa Allah akan mudahkan urusan kita. Ini janji Allah, bukan Allah yang mengecek Bapak. Allah yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan urusannya, mudah. Kalau Allah yang mudahkan urusan, tidak ada satupun apapun kekuatan manusia, kehebatan manusia tidak akan bisa melawan dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memudahkan, memberikan petunjuk, memudahkan hamba tersebut, manusia tidak akan bisa memberikan kesulitan Pak Ibu. Tak akan bisa. Kalau Allah berkehendak, Allah berkehendak baik sama kita, semua manusia menghinakan kita, tetap perjalanan tersebut akan sesuai dengan takdir Allah. Walaupun manusia berusaha berupaya untuk
menjatuhkan kita. Tidak akan bisa. Inilah faedah takwa yang pertama. Yang pertama tadi Pak Ibu, dimudahkan urusan kita di dunia ini. Kemudian faedah yang kedua yang akan diraih bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa sababun litafdihil barakat minas sama'i wal ard. Bahwasanya dengan ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba akan dibukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan diberkahinya, akan bukakan pintu keberkahan di langit dan dari bumi. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah yang mengatakan Pak Ibu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau penduduk suatu negeri amanu, syaratnya penduduk tersebut, negeri tersebut amanu, beriman kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, wattaqau, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, iman dan takwa. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kalau dari langit apa Bapak Ibu? Keberkahan berupa hujan Allah turunkan untuk menyuburkan tanaman-tanaman, kebun menjadi subur dengan Allah turunkan hujan dari langit, keberkahan. Kalau dari bumi apa? Keberkahan dari bumi, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman yang subur. Yang punya tanaman misalkan apa? Sawit, disuburkan sama Allah, dilabein buahnya. Kalau lah subur, buah pasti kan labe. Atau yang ke laut, Allah mudahkan rezekinya. Begitu mudah cari rezeki. Kak payang sebulan cari ikan ya. Awak kadang lah bergandeng-gandengan sampan awak semua sampainya. Samo menjatuhkan puke. Ternyata yang dapat dia, saya enggak dapat. Ini apa? Hasil dari apa? Takwa tersebut. Boleh jadi hasilnya dari takwa. Allah bukakan keberkahan tersebut, rezeki tersebut baginya, baik dari langit datangnya maupun dari bumi. Bukakan pintu rezeki, keberkahan. Itu namanya berkah. Bertahan harta tersebut. Boleh jadi mungkin dapatnya seketik. Kawan dapat rasaki kini 5 juta dalam sehari, awak dapat cuma 100.000. Tapi Allah berkahi harta kita. Dengan 100.000 yang kita miliki tersebut, kita dapatkan tersebut, kok begitu berkahnya? Lama habisnya. Ada pun saudara kita yang mendapatkan penghasilan 5 juta dalam sehari, hitungan jam habis. Inilah yang rusak, inilah yang sakit, anak yang sakit, istri yang sakit, ini yang ini habis semuanya. Ada pun kita dapat 100.000, keluarga sehat, kendaraan enggak ada yang merusak. Ini bentuk keberkahan Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu. Rezeki itu jangan dipandang dengan apa? Harta saja. Jangan. Rezeki itu banyak bentuknya. Kesehatan yang Allah berikan sama kita itu rezeki. Anak yang Allah berikan sama kita itu rezeki. Betapa banyaknya orang enggak sehat, Pak Ibu, menginginkan kesehatan, yang terkapar di rumah sakit sekarang. Ingin dia sehat, rela dia mengeluarkan harta ratusan juta untuk mendapatkan yang namanya nikmat sehat. Bukankah ini adalah rezeki? Nah, rezeki. Kendaraan yang kita miliki boleh jadi kendaraannya biasalah kendaraannya, enggak terlalu megah, tapi enggak pernah jarang rusak. Ada pun saudaranya itu kendaraannya megah sekali, tapi tiap hari masuk bengkel.
Tiap hari tidur lama, kendaraannya lama, tidur di bengkel daripada di rumah. Ini bertanda keberkahan yang sudah Allah cabut sama dia. Ini keberkahan Pak Ibu. Banyak lagi keluarga kita, anak istrinya kita, Allah berikan kesehatan, mudah diatur, gak rewel. Ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan sama kita, keberkahan dalam keluarga kita. Istri pun demikian, menurut, mudah mendengarkan nasihat. Bahtera rumah tangga kita bisa damai sentosa. Tidak ada di sana terjadi angkat suara atau yang lainnya, pertengkaran-pertengkaran, celaan, cacian. Bukankah ini adalah keberkahan? Berkahan. Kemudian takwa yang berikutnya Bapak Ibu, manfaat dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa sababun lil khuruj minal ma'ajib wal husul rizq atau tawzi'u rizq. Dengan takwa kita kepada Allah merupakan sebab dilapangkan rezeki kita, dilapangkan rezeki Bapak Ibu. Ketika Allah bertakwa kepada Allah, dekat dengan Allah, Allah lapangkan rezeki kita. Yang ngasih rezeki sama kita siapa? Allah. Allah yang ngasih rezeki. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah pun akan bantu kita. Allah akan bantu kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Ihfazillah yahfazka." Jaga Allah, Allah pun jaga kita. Jaga harta kita, jaga rezeki kita. Diberkahi, dilapangkan rezeki kita. Dalilnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, janji Allah Bapak Ibu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berikan solusi dari segala masalah yang ia hadapi. Apapun masalah kita, menurut kita susah untuk dipecahkan, tetapi menurut Allah mudah. Selesai masalah, mudah. Dapat masalah kita pun cepat sekali jalan keluarnya dapat. Ada aja jalan keluarnya. Selesai cepat. Dapat masalah selesai, dapat masalah selesai. Ini hasil dari takwa yang kita miliki, yang kita kerjakan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, enggak dikira-kira. Boleh jadi awak kini mungkin seorang petani, dia hasil usaha yang diharapkan adalah hasil pertaniannya, hasil ladangnya. Dia menyangka bahwasanya rezeki tersebut ada di sawah kah, ladang kah, kebun kah. Dia menganggap itulah rezeki dia, itulah hasil pendapatan per bulannya, itu kehidupannya. Dengan bertakwa Pak Ibu, bukan demikian. Jadi Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga. Kita mengira dari, mungkin ada kita menjadi PNS, kita mengira rezeki itu datangnya dari PNS. Bukan. Boleh jadi Allah datangkan dari tempat-tempat yang lain, kita nggak tahu. Ternyata Allah datangkan dari arah yang lain, arah yang tidak kita sangka-sangka. Ternyata di sanalah rezeki kita. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan khawatir Bapak Ibu dengan rezeki kita. Jangan khawatir. Kan banyak slogan jadi gambar-gambar kan, banyak anak nanti bukan. Siapa yang mau ngasih rezeki sama kita? Siapa yang akan menghidupkan kita? Joannya ide Bapak Ustaz, kalau seandainya banyak anak awak, siapa kamu lagi makan? Bukankah ini ada ungkapan yang sering kita dengar, atau bahkan ada yang kita dengar? Ada. Banyak anak Bapak, yo lagi dia makan, atau yang lainnya, ucapan-ucapan yang serupa. Dia enggak yakin bahwasanya yang berikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Bapak Ibu, orang tua kita dahulu,
Orang tua kita dahulu. Ada di antara mereka mungkin yang memiliki anak lebih dari 10 orang. Aduh, Bapak Ibu. Aduh, nak. Aduh. Pernah enggak mereka khawatir tentang rezeki? Pernah khawatir, Pak? Tak. Keimanannya kepada Allah tinggi. Bahwasanya yang berikan rezeki sama anak kita, kepada keluarga kita Allah. Setiap kita sudah ada jatah rezekinya, Bapak. Anak lahir itu ada rezekinya. Kita sudah ada jatah rezekinya. Tinggal kita usaha lagi. Selama kita berusaha, yakinlah rezeki Allah yang menanggung. Selagi kita hidup, ada jatah rezeki kita. Tapi jalan mungkin yang berbeda-beda. Cara mendapatkan yang caranya mungkin yang boleh jadi dari sini, sana. Kata Nabi SAW, Inna ahadakum lan tamuta hatta yastawfiya rizqahu. Sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak akan meninggal dunia sampai sempurna jatah rezekinya yang didapatkan di dunia. Jangan khawatir, Pak. Mati beku anak, mati ya. Ya dia makan. Hanya banyak anak, mati beku. Yakin enggak dengan sabda Nabi SAW? Seseorang itu tidak akan meninggal dunia sampai sempurna jatah rezekinya. Kalau Allah sempurna, siapapun dia pasti akan mati. Kecil, muda, tua, mati. Kalau sudah jatah rezekinya habis, baik. Yang menjamin rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk tetap berusaha, berupaya untuk mencari rezeki dan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga takwa kita. Setelah kita berusaha, urusan berikutnya serahkan kepada Allah, tawakal kita lagi. Jangan khawatir tentang rezeki kita setelah kita berusaha. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, dari manfaat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa sabr li nailil wilayah. Bahwasanya takwa merupakan sebab kita bisa meraih atau menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna awliya illa al-muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang bertakwa. Nio dan aku ingin enggak kita menjadi wali-wali Allah? Orang yang terdekat dengan Allah, permintaan kita akan dikabulkan setiap apa yang kita pinta. Ingin kita menjadi wali Allah. Syaratnya adalah bertakwa. Bisa kita raih wali Allah dengan takwa. Dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Pak Ibu, manfaat dari bertakwa adalah takwa sebab kita dihilangkan dari sifat takut, khawatir, mudarat yang akan menimpa kita. Sifat was-was dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwa sabab li adamil khauf min ad-darar. Dengan takwa kita kepada Allah akan terhindarlah sifat takut, khawatir, was-was, rasa dihantui. Inilah ketakutan demi ketakutan. Takut ikolah, takut itulah, macam-macam. Obatnya adalah takwa. Takwa ini, tak kala kita bertakwa, maka kita akan terhindar dari rasa takut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kalian sabar dan bertakwa kepada Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tidak akan ada satu pun yang akan berikan mudarat sama kalian. Tak ada satu pun yang berikan mudarat. Ketika bertakwa kepada Allah, Bapak Ibu, jangan takut. Yakinlah Allah bersama kita. Allah akan membantu kita. Allah akan menolong kita. Karena Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan manfaat di dunia. Ada berapa tadi Bapak Ibu? Berapa tadi?
6. Ya. Ini masih banyak nih, kalau kita urai terus bisa sampai subuh nanti. Kita akan sampai sini. Yang di dunia saja. Kemudian manfaat takwa untuk akhiratnya kita. Untuk akhirat. Apa manfaatnya takwa di akhirat? Yang pertama, at-taqwa sababun lil ikrami 'inda Allah. Takwa merupakan sebab dimuliakan hamba tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan sebab dimuliakan hamba tersebut di sisi Allah. Kalau kita ingin mulia di sisi Allah, harus dengan takwa, Bapak Ibu. Harus dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa. Di sini enggak Allah sebutkan yang paling mulia itu yang punya harta, bukan. Yang paling mulia itu yang punya pangkat, bukan. Yang bertakwa, yang mulia itu adalah yang memiliki ini dan itu, tidak. Allah sebutkan hanya yang bertakwa lah yang mulia di sisi Allah. Yang bertakwa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebab atau faedah manfaat kita bertakwa di akhirat adalah takwa sabab lil fauz wal falah. Bahwasanya takwa merupakan sebab keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat, baik. Ingin selamat kita di alam akhirat, di negeri yang di sana tidak ada lagi amalan, yang hanya tersisa jaza, balasan. Tidak bisa lagi kita beramal. Maka kita, orang yang bertakwa, dia akan selamat di sana, akan bahagia dia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhsha Allah wa yattaqihi, takut kepada Allah dan bertakwa, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dunia kita, Bapak Ibu, ingin menjadi orang-orang yang beruntung, bahagia. Ingin bahagia hidup kita. Apalagi di alam akhirat, kita lebih butuh lagi tentang apa? Dengan yang namanya keberuntungan, kebahagiaan. Maka di sanalah kita butuh dengan apa? Bekal yang namanya takwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa untuk menghadap agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah manfaat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah innaha sababun lin najah yaumal qiyamah min adzabillah. Bahwasanya dengan takwa tersebut, dengan sebab takwa, kita akan bisa selamat pada hari kiamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Awak akan selamat dari siksa Allah, baik itu siksa kubur. Nanti di alam kubur, mulai masuk awak ke dalam kubur, lalu semuanya situ siksa kubur. Dengan takwa kita bisa akan selamat dari apa? Siksa kubur. Takwa lah yang akan menyelamatkan kita. Begitu pula kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang di sana matahari didekatkan dengan jarak 1 mil. Manusia dibangkitkan bagaikan cendawan, Pak Ibu. Ada di antara mereka yang tenggelam dengan keringatnya. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai dada. Ada yang mereka memiliki apa? Bangkitkan dengan keringat sampai pinggang. Maka di sana di hari yang dahsyat tersebut, kita butuh dengan pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah bisa kita raih dengan takwa. Kita mulai dari sini. Dan dunia ini mulainya kita dari sini, dan kita tuai nanti hasilnya di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya.
Setiap kalian pasti akan mampir mendatangi neraka Allah. Setiap kita pasti akan mendatangi neraka Allah. Pasti akan datang ke neraka Allah. Thumma nunajjil alladhi nattaqau wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Selamat siapa? Setiap manusia akan datang ke neraka kecuali orang-orang apa? Yang bertakwa, yang akan Allah selamatkan dari neraka tersebut. Allah jauhkan dari azab Allah. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang zalim, orang pendosa masuk ke dalam neraka dengan cara berlutut di dalam neraka. Tersungkur ke dalam neraka baik. Adapun orang bertakwa, Allah selamatkan dia. Berikan penjagaan dari azab neraka. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faedah berikutnya dari takwa adalah innaha sababun liqabul a'mal. Dengan kita bertakwa, amalan ibadah kita akan diterima di sisi Allah. Dalilnya apa? Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah menerima amalan dari hamba-hamba yang bertakwa. Amalan diterima dari hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa. Orang kalau enggak takwa dia enggak akan diterima amalannya, walaupun dia amalan segunung, menggunung amalannya, enggak akan diterima. Misalkan dia adalah orang kafir, rajin sedekah, kira-kira sedekahnya terima enggak Pak Ibu? Diterima enggak di sisi Allah? Bangun ini, bangun itu, tapi dia kufur kepada Allah, enggak akan diterima. Enggak beriman kepada Allah, enggak akan diterima amalannya. Tidak ada artinya amalan tersebut. Maka dengan orang bertakwa kepada Allah, amalannya akan diterima. Amalannya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iya, kita coba satu lagi. Ini masih banyak nih Pak. Inna hasabu lidukhulil jannah. Dengan takwa adalah merupakan sebab masuk surga. Dengan takwa merupakan sebab masuk surga. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Rabb kalian yang Allah sediakan surga seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Untuk mereka yang bertakwa. Ini surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi Pak Ibu. Kalau kita kini punya dunia dan seisinya, dan kita tidak akan mungkin meraih dunia dan seisinya, belum ada bandingnya dengan surga Allah seluas langit dan bumi. Belum ada bandingnya. Maukah kita tukar kenikmatan surga dengan secuil dari kenikmatan dunia? Tak mau. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi yang terakhir, tambah satu lagi terakhir, sebanyak juga ya. Inna taqwa sababun li takfir sayiat. Bahwasanya takwa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dengan takwa kita kepada Allah dihapuskan kejelekan. Awaklah taubat ini Pak. Taubat dulu pelaku maksiat dan dosa, jangan putus asa, kembalilah ke jalan Allah. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Kembali ke jalan Allah. Dengan kita kembali ke jalan Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sebenarnya taubat, tinggalkan tu maksiat dan dosa, menyesal terhadap perbuatan tersebut dan bertekad untuk bertakwa kepada Allah. Berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan diiringi dengan perbuatan baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan hapus tu kejelekan yang telah kita lakukan dahulunya. Hapus masa kelamnya kita. Hubungan maksiat yang telah kita lakukan dengan kita memperbanyak amalan kebajikan, dihapuskanlah seluruh kejelekan-kejelekan kita.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'ati wa yu'dhim lahu ajra." Dalam surah Talaq ayat 5, Allah katakan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir 'anhu sayyi'ati, Allah akan hapuskan kejelekan-kejelekannya. Dosa-dosa yang dahulu dia lakukan, Allah hapuskan. Wa yu'dhim lahu ajra, dan Allah lipat gandakan kebaikannya, balasannya, pahalanya Allah lipat gandakan. Ini manfaat dari takwa, Bapak Ibu. Manfaat dari takwa. Inilah masih banyak lagi manfaat-manfaat. Kalau dikaji ini masih panjang ini. Dengan manfaat ini, Pak Ibu, yang kita sebutkan, semoga kita terpacu semangat kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Terpacu semangat kita, melecut semangat kita untuk selalu menjadi hamba yang bertakwa. Istiqomah di atas jalan kebenaran, di atas ketakwaan. Bagaimana istiqomahnya? Ikan di dalam air, Pak Ibu. Tahu ikan dalam air, di dalam lautan, Pak Ibu? Istiqomahnya ikan. Bagaimana istiqomahnya ikan? Hidup di alam yang asin. Tapi ikan asin kan? Asin kan ikannya? Ikan laut, Pak, tapi laut timbul di tapi digulai, tetap dikasih garam dia. Kasih garam, padahal tinggal di mana? Di lautan yang asin. Inilah yang kita harapkan, menjadi hamba istiqomah bagaikan ikan di dalam lautan. Walaupun kita Ustaz, sekarang luar biasa fitnahnya untuk istiqomah di atas ketakwaan, berat. Memang berat, Pak Ibu. Zaman yang fitnah. Berjuanglah, berusahalah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Walaupun rintangan ucapan manusia atau rintangan dari berbagai macam arah, sabarlah di atasnya. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar bisa istiqomah, dan banyaklah berdoa kepada Allah dengan baca doa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Zat, Ya Rabb, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'ati wa din. Ya Zat, Ya Rabb, Zat yang membolak-balikkan hati, yang memalingkan hati, maka palingkanlah hatiku di atas ketaatan dan di atas agama kepada. Ini selalu kita baca, Pak Ibu, dan selalu kita istiqomah di atas jalan kebenaran ini. Sampai kapan? Sampai ajal menjemput kita, sampai kita bertemu jumpa dengan Sang Pencipta kita Allah Rabbul Alamin. Demikian bisa kami sampaikan, Pak Ibu. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan bagi kami menyampaikan dan kepada jemaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk menjadi hamba yang bertakwa, yang mana dengan hamba bertakwa tersebut merupakan pintu pintas yang banyak meraih atau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu bagi kita, yaitu akhlak yang mulia. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti, Pak Ibu. Apa sih akhlak mulia tersebut? Apa contohnya? Apa manfaatnya? Apa faedahnya? InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang kamu tanya, Pak Ibu, yang bisa kami jawab, kami jawab. Kalau tidak bisa kami jawab, kami katakan wallahu ta'ala a'lam, sesuai dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki. Ya, silakan. Masya Allah, panjangnya. Silakan Pak Ibu, yang kalau bertanya, yang bisa kami jawab, yang tidak bisa, Allah Ta'ala alam. Ini dalam satu lembar 3 pertanyaan. Iya, baik. Jawab. Ini ada pertanyaan.
kita berjualan, siapa yang bisa menjamin halal atau haramnya suatu makanan atau minuman dan yang lainnya? Berjualan kita, barang yang kita jual itu siapa yang bisa menjamin halal dan haramnya? Di sana sudah ada tertera label halal dan haram. Minuman biasanya kan ada label halal dan haram, enggak Pak Yu? Halalnya MUI misalnya, ada ketentuan MUI atau BPOM, kesehatan, dinas kesehatan yang ngasih apa? Label halal. Kalau sudah ada label seperti ini, sudah kita hukumi dia adalah halal. Jangan kita pura cari pula asalnya gimana, sumbernya gimana, ini cari detailnya. Berikan haknya kepada orang yang berkompeten dari kita. Kalau sudah jelas masyhur di kalangan masyarakat itu adalah halal, ya sudah kita hukum halal. Dan tidak bertentangan dengan apa? Agama kita. Kalau jelas-jelas bertentangan dengan agama kita, ada larangannya, dia sumbernya jelas diambil dari misalkan dari daging babi, maka enggak boleh kita jual. Atau khamar, minuman mabuk-mabukan, dijual ini enggak boleh. Haram. Atau yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan. Tapi kalau seandainya dia jual kerupuk, perlu label halal. Kerupuk apa itu? Kan jelas kerupuk itu halal. Sebenarnya ya diproduksi dari apa? Dari tepung, dari ubi atau yang semisal dengannya, kan sudah jelas halal. Tak perlu kita cari dulu. Oh, kerupuknya ada, bapak jual kerupuk, mana label halalnya? Kita tanya. Jangan tanya, sudah jelas. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah, dan bagaimana hakikatnya? Yang dimaksud mencintai karena Allah adalah cinta, kata para ulama kita, al-hubbu fillah haqiqatuhu la tazidu bil 'ata wa la tanqusu bil jafa. Hakikat cinta karena Allah, cinta yang sejati karena Allah, tidak bertambah dengan diberi dan tidak berkurang karena tidak pernah diberi. Paham Pak Ibu? Kalau nyodiagie baru sayang, cinta, dake yang bakawannya. Tapi kalau nak pernah ada giro, de maleo kawan di sebelah mah, lado de gio ada lain. Lah jauh aja dari kawan. Iko ndak cinta karena Allah, namun kau cinta karena dunia. Cinta karena, atau cintanya karena apa? Karena pangkat dan jabatan. Kalau dake sama pak tu kuah, murah urusan awak. Murah urusan awak. Segonya dake lah pak tu. Ini namanya bukan cinta karena Allah. Bukan cinta karena Allah. Cinta karena Allah itu la tazidu bil 'ata wa la tanqusu bil jafa. Tidak bertambah dengan pemberian. Dia tak dia sama saja. Tetap dia mencintai saudaranya karena kecintaan dia dibangun di atas keimanan, bukan dibangun di atas tendensi dunia. Ini yang cinta karena Allah. Wala tanqusu bil jafa. Tak pernah dia gini kawan itu tak akan berkurang cintanya kepada Allah. Walaupun tak ada pernah dia gini. Ini yang cinta sejati. Wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Paham Pak Ibu? Allah Ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagi seorang anak, amalan-amalan apa saja yang dapat memasukkan orang tuanya yang telah wafat ke dalam surga? Kata Nabi SAW, "Idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalath." Apabila telah meninggal anak Adam, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah.
Sedekah jariah ini bisa didapatkan bagi orang tua yang sudah meninggal. Contohnya Pak Ibu, ketika dia masih hidup, menyekolahkan anaknya, memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren atau belajar ilmu agama. Maka ilmu agama dia belajar sehingga dia jadi ulama atau yang lainnya, sehingga dia menjadi hamba Allah, anak yang soleh dan solehah. Ini manfaat hartanya Pak Ibu, masuk dalam sedekah jariah, ngalir nanti walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dahulu harta yang dia cari sama ayah dan ibunda disalurkan kepada anaknya yang untuk belajar ilmu agama, sehingga bisa anak tersebut membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, dan setiap Al-Fatihah yang dibaca sama anak ngalir pahalanya sama orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Walaupun sudah meninggal dunia Pak Ibu, sedekah jariah. Maka sedekah yang lebih utama itu adalah sedekah kepada keluarga kita, anak istri kita, pendidikan anak kita. Diperhatikan agamanya. Ketika kita bersedekah Pak Ibu, jangan takut, jangan khawatir, wah rugi enggak. Itu pahala kita nanti, aset akhirat kita. Aset akhirat kita yang akan mengangkat derajat kita di surga Allah, menyelamatkan kita dari neraka Allah, masukkan kita ke dalam surga Allah. Sedekah jariah kepada anak kita. Ini amalan yang mulia untuk kita berikan kepada anak kita. Jangan merasa, waduh Ustaz, masuk pondok pesantren sekarang mahal. Masuk SDIT mahal, masuk Pompes mahal, pondok pesantren. Coba Pak Ibu, sebenarnya kalau kita kali-kali gak mahal, dalam pendidikan anak kita, untuk akhirat kita, untuk generasi kita menjadi anak yang soleh, generasi Rabbani yang akan selalu mengalir pahalanya untuk kita, gak mahal Pak Ibu. Coba kali-kalikan saja. Masuk pondok pesantren sekarang berapa? Anggaplah 1 juta dalam sebulan, dia bayar SPP. Di sana sudah ada makan, sudah ada asrama, sudah ada listrik, air, makan 3 kali sehari. Kalikan Pak Ibu, kira-kira 1 juta itu cukup gak untuk pondok, untuk biayai anak kita? Makan 3 kali sehari. Sekali makan anggapnya paling murah ini, ambil ampera 10.000. 10.000 kali 3 kali makan sehari. Berapa Ibu sehari? 30.000 kali 3 berapa? 900.000. Mahal murah? Murah sekali. Coba anak di rumah makan 3 kali sehari, belanjonya berapa habiskan? Agih belanjo 10.000 loh sehari. Paling ketek 10.000. Kali kan 30 hari. Coba kan? Belum lagi air, bayar air, listrik nggak dibayar. Listrik dibayar, air apa namanya, PDAM. Ini Pak Ibu, sebenarnya masuk pondok itu karena kita menganggap pembayaran itu mahal, karena dia bungkarnya besar, bungka, gadang. Awalnya gadang, tapi kalau kita kali-kalikan dengan detailnya, itu terlalu kecil sekali. Kita mana? Murah. Sudah murah, kita masih menganggapnya adalah apa? Mahal. Ya. Padahal itu adalah kebaikan untuk akhirat kita besok Pak. Kebaikan. Pandai anak awak mengaji, pandainya solat, ngajar awak solat, atau diberikan nasihat kepada awak, didoakan awak, itu pahalanya mengalir semuanya sama kita. Adapun anak yang kita sekolahkan di sekolah apa? Sekolah jadi dokter, jadi profesor, macam-macam, dari belum tentu Pak Ibu akan apa? Mendoakan kita. Menjadi, anu tahunya betul mendoakan awak meninggal. Kadang
Bukan kadang, banyak. Bukan kadang lagi, banyak. Ketika orang tuanya meninggal, yang mensolatkan orang tuanya siapa? Bukan anak-anaknya Pak Ibu. Ustaz yang dipanggil untuk solat orang tuanya, untuk bakti yang terakhirnya. Orang lain disuruh untuk mensolatkan awal. Orang lain. Padahal dari kecil kita besarkan. Dari kecil kita besarkan. Dari mulai lahir kita berikan apa? Mengasuh dia, membesarkan dia, sampailah ke dalam pendidikan yang tinggi, kita sekolahkan dia. Ternyata setelah meninggal dunia, bukan kita yang disolatkan, tapi apa? Sibuk dengan selfie-selfie saja. Manfaat? Enggak. Kecil Nabi SAW apa? Amalan yang bermanfaat, sedekah jariah. Kemudian apa lagi? Ilmu muntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat masuk dalamnya apa tadi? Belajar. Anak belajar, dapat ilmu, didoakan orang tuanya. Kau yang ketiga, waladin soleh yad'ulah, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Bagaimana anak yang soleh kalau tidak punya bekalnya bisa tidak jadi anak soleh Pak Ibu? Tiba-tiba jadi anak soleh tidak bisa, harus punya bekal dulu. Apa bekalnya? Ilmu agama. Ini bekalnya. Kalau tidak punya ilmu agama tidak akan bisa dia jadi anak soleh dan soleha. Jangan kita harapkan dengan dia bang, kita berikan pendidikan umum dia. Kita berharap berangan-angan dia jadi anak soleh. Tak mungkin, mustahil. Kita tidak tempuh jalannya. Kita ingin jalan keselamatan. Anak kita ingin selamat, tapi enggak kita tempuh jalannya. Apa kata penyair? Tarjun najata wa la tasluk masalikaha wa inna as-safinata la tajri 'alal yabs. Betapa banyak orang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Ingin anak bahagia, ingin anak menjadi anak solehah, anak soleh. Walan tasluk masalika, tapi kita enggak tempuh jalan kesuksesan tersebut. Wa inna as-safinata la tajri 'alal yabis. Mungkin enggak Pak Bu, kapal tu berlayar di atas daratan sampai tujuan? Orang mau ke Jakarta gini, berlayar pakai kapal ke Jakarta, tapi di letakkan dia di daratan kilo-kilo tak sampai nak ke Jakarta Pak Ibu. Tak akan bisa sampai. Mau berlayar, mau menuju Jakarta, tapi kepadatan di daratan, tak akan sampai. Ini umpamanya apa? Orang ingin bahagia dia, menginginkan anak yang menjadi anak soleh dan soleh, tapi enggak pernah ditempuh jalan kesolehan tersebut, maka enggak akan jadi anak soleh. Maka perlu Bapak Ibu kita cari jalan sebab-sebab yang mengatakan anak kita menjadi anak soleh dan solehah, yaitu dengan bekali mereka dengan ilmu agama. Setelah kita bekali, maka insya Allah dia akan menjadi anak soleh dan solehah. Karena ilmu agama inilah yang akan membimbing dia, mengarahkan dia bagaimana berbakti kepada orang tua. Dia akan tahu dengan haknya sendiri, kewajiban dia akan tahu. Dia akan teringat dengan jasa orang tua yang begitu besar, jasa orang tua kepada saya. Kalaulah saya membalas jasa orang tua, saya serahkan seluruh tenaga, saya habiskan waktu saya untuk berbakti sama orang tua, belum terbalas jasa orang tua. Belum terbalas jasa orang tua saya. Walaupun saya berikan harta saya semuanya, emas sebesar gunung Uhud, berikan kepada orang tuanya, enggak akan terbalas jasa orang tua Bapak Ibu. Begitu besarnya jasa orang tua kepada anaknya. Maka yang mengetahui hal ini adalah anak yang soleh dan soleh, yang memiliki ilmu agama. Kemudian Allah Ta'ala alam Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan anak keturunan kita, anak yang soleh dan solehah, sebagai penyejuk pandangan kita di hari kiamat nantinya, penyejuk pandangan kita di dunia, dan menolong kita di akhirat kelak. Habis waktunya Pak 21:09.
Gimana Pak? Lanjut? Lanjut atau cukup? Ini pertanyaan tinggal. Lanjut Ibu. Nih, ya baik, Ibu jawab. Nih pertanyaannya banyak sekali. Satu kertas isinya 3. Saya kira satu kertas itu 1 pertanyaan. Banyaknya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan seorang anak yang terbuka hatinya untuk belajar ilmu agama tanpa disuruh oleh orang tua? Apakah itu bisa menjadi amalan yang mengalir bagi orang tua? Benar, mengalir walaupun tanpa disuruh. Ini dah luar biasa nih Pak Ibu. Tanpa disuruh, anak bisa belajar ilmu agama sendirinya. Ini pahala yang luar biasa buat orang tua. Sebenarnya orang tua ini kewajiban orang tua kepada anaknya memberikan pendidikan agama. Kenapa? Karena orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap yang kalian pimpin akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, al-mar'ah ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita adalah pemimpin dalam rumah tangga terhadap anak-anaknya. Nih wanita, ibu-ibu menjadi pemimpin Bu di hadapan anak-anaknya semua. Berikan pendidikan agama kepada mereka, bekali mereka. Wajib bagi orang tua untuk memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Wajib membekali anaknya dengan ilmu agama. Tak kala anak ini tanpa dibekali orang tua ternyata dia sudah bisa belajar sendiri, pahalanya tetap mengalir sama orang tuanya Pak Ibu. Tetap mengalir. Apalagi kita yang memberikan pendidikan tersebut kepada anak ilmu agama, maka pahalanya luar biasa bagi kita. Luar biasa. Setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang dibaca, setiap hadis yang dibaca, ngalir semua pahala sama orang tua. Solat yang ia lakukan disebabkan karena kita yang dulu mengajarkan Al-Fatihah sama dia, ngalir pahala sama orang tua Pak Ibu. Atau yang ngajarin Iqra dulu waktu SD dia, kita yang ngajarin Iqra bisa sampai Iqra 6, orang tua yang ngajarin, itu semua ngalir pahala sama orang tua. Atau ilmu agama yang lainnya, tahu ilmu agama sedikit sampaikan kepada anak dan anak diikuti sama anak, diajak, diamalkan sama anak, itu pahala yang ngalir sama kita Pak Ibu. Makanya ketika awak tahu ilmu agama Pak Ibu, sampaikan kepada keluarga kita, sampaikan kepada anak istri kita. Semoga apa yang kita pelajari tersebut bisa dapat pula manfaatnya dari keluarga kita. Manfaatnya dapat dirasakan oleh keluarga kita. Kita menginginkan kebaikan tersebut, sebagaimana kita menginginkan kebaikan terhadap saudara kita, terutama keluarga kita. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai apa yang ada pada diri, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia cinta terhadap kebaikan itu terhadap dirinya sendiri. Awak senang tak Bapak Ibu ketika berada di atas keimanan, di atas ketakwaan? Senang kita bisa belajar ilmu agama. Begitu pula hendaknya kita terhadap keluarga kita. Terhadap keluarga kita, inginkan kebaikan itu ada pada mereka, terutama anak kita. Baik. Allah Ta'ala alam. Kemudian berikutnya,
ini isyaratnya Bapak Ibu. Tes. Harusnya kalau Anda sepeda dulu, nggak beli. Iya. Wallahu ta'ala alam Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat sama kita, dan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang telah kita pelajari, dan diberikan kekuatan dan taufik hidayah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di atas keimanan, di atas sunnah, di atas agama yang hak ini sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.